Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat, Bapak Ahmad Latif MEI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam menyampaikan materi konsep kepemilikan harta dalam Islam dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Davina Oom Mardiah, Ida Farida, Nuriana, Yogi Maulvi, Ahmad Fauji, dan Ahsan Jaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita simak sedikit penjelasan dalam video berikut. Pengertian kepemilikan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata malaka, yang artinya dalam bahasa Arab yaitu milik atau berarti. Kepengurusan orang terhadap sesuatu atau barang atau harta dan barang tersebut dalam penggamannya baik secara real maupun secara hukum. Misalkan memiliki sepeda motor atau Muhammad memiliki sepeda motor. Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Allahumma fi samawati wa ma fil ard, yang artinya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Konsep kepemilikan dalam Islam yaitu ada 3. 1. Kepemilikan dalam individu, 2. Kepemilikan publik, dan 3. Kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang yang pertama, bekerja, pewarisan. Yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menjanjung hidup. Yang pertama, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Yang kelima, perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta ataupun tenaga. Ini ada tentang kepemilikan publik. Ada seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslimin, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslimin. Ada 3 jenis kepemilikan publik. 1. Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Yang kedua, ada kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memiliki sumber jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, lapangan, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, barang tambang, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, baik bentuk padat seperti emas atau besi, cair seperti minyak bumi, atau gas seperti gas alam. Lalu, di sini ada kepemilikan negara. Ada harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin. Harta milik negara ini mencakup jizyah, khoroz, ghanimah, fa'i. Warisan yang tidak ada ahli warisnya, khumus, rikaz, dan luqathah. Harta yang murtad, harta gulul, penguasa dan pegawai negara, dan denda saksi pidana. Juga termasuk harta milik negara berupa padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati yang belum ada pemiliknya. Astarawafi dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta Baitul Mal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan kepemilikan, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip sirkulasi dan pemutaran. Yang kedua, prinsip jauhi konflik. Yang ketiga, prinsip keadilan. Sebagaimana kita sebagai umat Islam, umat muslim, yaitu kita memiliki harta harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya harta kita. Nah, yang pertama ada
prinsip sirkulasi dan pemutaran, yaitu yang artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diperdayakan agar aktivitas ekonomi berjalan dengan sehat. Maka harta harus berputar atau bergerak di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk komunikasi atau investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan tidak adanya pemumpukan harta, terus yang kedua, prinsip jauhi konflik, yang artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan antara aturan dokumentasi, terus adanya saksi, adanya kwitansi. Karena apa? Di situ kita harus bisa menjauhi konflik. Karena kalau adanya sanksi, adanya saksi, adanya dokumentasi, insya Allah untuk pembagian harta itu menjauhi konflik. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dimaksud adalah meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta, yaitu perintah untuk zakat, infak sedekah, dan larangan terhadap penghamburan. Jadi prinsip yang ketiga ini prinsip keadilan. Nah, di sini kita fokus kepada individu. Jadi kalau misalkan memiliki harta, misalkan mempunyai tanah di sini, namun adanya pembangunan masjid ataupun apa, kita harusnya meminimalisir untuk konflik, kita sedekahkan saja, kita infakkan saja. Maka untuk menjauhinya ada 3, yaitu prinsip-prinsipnya untuk pemanfaatan harta di sini. Ada 3, yang pertama prinsip sirkulasi dan pemutaran, yang kedua ada prinsip jauhi konflik, dan ketiga ada prinsip keadilan. Terima kasih. Pengembangan kepemilikan yaitu mengubah bentuk harta yang dimiliki ke bentuk lain. Disinilah syariah menjelaskan hukum tentang pertanian meliputi status dan hukum tanah, aktivitas menghidupkan tanah mati, dan hak pengelola tanah. Syariah juga menjelaskan hukum-hukum tentang industri, menetapkan status industri mengikuti produk yang dihasilkan, di samping menjelaskan hukum tentang kontrak kerja. Pengembangan kepemilikan dalam Islam. Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industri serta jasa. Pengembangan kepemilikan yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Islam melarang pengembangan harta dalam hal yang pertama perjudian, yang kedua riba, yang ketiga al-gaban al-dasi atau disebut trik keji, yang keempat tadlis atau penipuan, yang kelima penimbunan, dan keenam mematok harga. Rekan-rekan semua, setelah tadi apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya mengenai konsep kepemilikan dalam Islam, dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama, pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan. Misalnya, apakah kepemilikan harta tersebut diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, atau modal untuk berdagang, atau bahkan dilarikan untuk hal yang tidak baik seperti perjudian. Kemudian, konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kapitalis yang memandang harta adalah milik manusia, maka manusia bebas untuk mengupayakannya, bebas untuk mendapatkannya dengan cara apapun, dan bebas pula untuk memanfaatkannya. Juga berbeda dengan kepemilikan sosialistis yang tidak mengakui kepemilikan individu harta adalah milik negara. Konsep kepemilikan Islam mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dari ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok 3. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menerapkan 3M. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.